Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Frista Puspasari dari SMK Kesehatan Darussalam. Hari ini saya akan memaparkan tentang materi program linier. Lebih tepatnya adalah himpunan penyelesaian sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Kompetensi yang saya ambil adalah 3.4. Menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier. 4.4 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Indikator yang saya ambil 3.4.1 menganalisis pertidaksamaan linier dua variabel. 3.4.2 menganalisis sistem pertidaksamaan linier dua variabel. 3.4.3 menentukan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. 4.4.1 menggunakan strategi untuk menyelesaikan masalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel dan menjelaskannya secara lisan dan tulisan dengan bekerja sama. Materi prasyaratnya, persamaan linier satu variabel, pertidaksamaan linier satu variabel, sistem persamaan linier dua variabel, sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk tujuan pembelajaran, melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, dengan metode diskusi dan presentasi, peserta didik diharapkan dapat menganalisis pertidaksamaan linier dua variabel, menganalisis sistem pertidaksamaan linier dua variabel, menentukan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel, menggunakan strategi untuk menyelesaikan masalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel dan menjelaskannya secara lisan dan tulisan dengan bekerja sama. Yang pertama adalah pengertian program linier. Program linier diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan suatu masalah penyelesaian optimum dengan menggunakan metode matematika yang dirumuskan dalam suatu sistem persamaan atau pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, yang akan saya sampaikan, akan saya bahas pertama, himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk contoh, yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x tambah y kurang dari sama dengan 4 untuk x dan y anggota bilangan real. Langkah pertama, kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y pada persamaan 2x tambah y sama dengan 4. Titik potong terhadap sumbu x, nilai y sama dengan 0. Sehingga 2x tambah y sama dengan 4, 2x tambah 0 sama dengan 4. 2x sama dengan 4 didapat x sama dengan 2. Titik potong terhadap sumbu y, nilai x sama dengan 0. 2x tambah y sama dengan 4, didapat 2 kali 0 ditambah y sama dengan 4, sehingga y sama dengan 4. Nah, untuk garisnya seperti ini, di mana koordinatnya 2,0 dan 0,4. Setelah itu baru kita bisa ambil titik uji, yaitu menggunakan 0,0. 2x tambah y kurang dari sama dengan 4. 0,0 saya substitusi ke pertidaksamaan linier dua variabel 2x tambah y kurang dari sama dengan 4. 2 kali 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 4. 0 kurang dari sama dengan 4 adalah benar. Sehingga daerah yang memuat titik 0,0 merupakan penyelesaian atau daerah yang di raster. Di bawah garis saya arsir karena merupakan himpunan penyelesaiannya. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan x tambah y lebih dari sama dengan 3, 3x tambah y lebih dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0 untuk x dan y anggota bilangan real. Langkah pertama sama, menentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y pada persamaan garis x tambah y sama dengan 3. Titik potong terhadap sumbu x, nilai y sama dengan 0. X tambah y sama dengan 3. X ditambah 0 sama dengan 3, sehingga didapat nilai x sama dengan 3. Titik potong terhadap sumbu y, nilai x sama dengan 0. X tambah y sama dengan 3. 0 ditambah y sama dengan 3, didapat nilai y sama dengan 3, sehingga didapat koordinat titik 3,0 dan 0,3. Yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y pada persamaan 3x tambah y sama dengan 6.
Titik potong terhadap sumbu X nilai Y sama dengan 6. 3X tambah Y sama dengan 6. 3X tambah 0 sama dengan 6. 3X sama dengan 6. Didapat nilai X sama dengan 2. Titik potong terhadap sumbu Y nilai X diganti 0. 3X tambah Y sama dengan 6. 3 kali 0 tambah Y sama dengan 6. Didapat Y sama dengan 6. Sehingga didapat koordinat 2,0 dan 0,6. Untuk garis yang pertama, koordinat 3,0 dan 0,3. 3,0 dan 0,3. Yang kedua, koordinat 2,0 dan 0,6. 2,0, 0,6. Setelah itu baru kita ambil titik uji. Saya menggunakan 0,0, saya substitusi ke kedua pertidaksamaan tersebut. X tambah Y lebih dari sama dengan 3. 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 3. 0 lebih dari sama dengan 3 adalah salah. 3X tambah Y lebih dari sama dengan 0. Sama dengan 6. 3 kali 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 6. 0 lebih dari sama dengan 6 juga salah. Sehingga daerah yang memuat titik 0,0 bukan merupakan penyelesaian himpunan pertidaksamaan sistem pertidaksamaan linear dua variabel tersebut. Maka yang saya arsir adalah yang berkebalikan. Berikutnya, saya akan membahas tentang menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaiannya. Persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 dirumuskan sebagai berikut. Y kurang Y1 dibagi Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 dibagi X2 kurang X1. Sementara itu persamaan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y di titik A, 0 dan 0, B dirumuskan sebagai berikut. BX tambah AY sama dengan A kali B. Contoh, daerah yang diraster pada grafik di bawah ini merupakan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan. Tentukan sistem pertidaksamaan tersebut. Untuk garis pertama, melalui koordinat 5,0 dan 2, koordinat 0,5 dan 2,0. Sehingga didapat persamaan garisnya 5X tambah 2Y sama dengan 10. Di sini saya ambil titik uji 2,4 yang terletak pada daerah penyelesaian ini. Substitusikan ke 5X tambah 2Y lebih dari sama dengan 0. Sehingga diperoleh pertidaksamaan 5X tambah 2Y lebih dari sama dengan 0. Untuk garis kedua, koordinatnya 6,0 dan 0,3. Maka didapat persamaan garis 3X tambah 6Y sama dengan 18. Saya ambil titik uji 2,4 yang terletak pada daerah penyelesaian 5X tambah 2Y sama dengan 3X tambah 6X lebih dari sama dengan 18 sehingga diperoleh pertidaksamaan 3X tambah 6Y lebih dari sama dengan 18. Nah, di sini kita punya latihan soalnya. Mungkin cukup itu dari saya. Kita sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.